Bagaimana juga hukuman sungkeman kepada kedua orang tua? Lebih baik dihindari ya, karena ada urusan tunduk, ruku ini yang memang gerakan ibadah hanya kepada Allah. Salam sama orang tua boleh kita cium tangan, nggak masalah. Kalau tujuannya cium tangan, menundukkan kepala nggak masalah. Tapi kalau untuk menundukkan kepala sampai ke dekat kaki segala ini lebih baik dihindari. Karena pernah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari pulang dari Yaman, ini dai-nya Nabi. Begitu tiba Nabi turun dari untanya dari Yaman, lihat Nabi SAW itu langsung turun dari unta, langsung sujud depan kaki Nabi. Kalau kita mungkin sungkeman itu ya. Kata Nabi SAW, kenapa Muadz kau lakukan? Ya Rasulullah, semua orang di Yaman kalau menokohkan satu orang pasti dia lakukan ini. Kata Nabi SAW, tidak hai Muadz, kalau seandainya boleh orang sujud selain Allah, saya akan suruh istri sujud pada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, salah satu tradisi yang banyak dilakukan pada hari Lebaran adalah sungkeman. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak ke hadapan orang tua atau keluarga yang lebih tua untuk menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dewasa. Nah, sungkeman yang dilakukan dengan berjongkok sambil cium tangan itu, menurut sebagian kalangan termasuk Ustadz Khalid Basalamah, tidak sejalan dengan ajaran Nabi. Katanya seperti itu, sehingga harus dilarang. Benarkah anggapan tersebut? Sebenarnya dalam memaknai sungkeman setidaknya bisa kita tinjau dari dua sisi. Pertama dari hukum asal, yang kedua dari sudut pandang tradisi. Dilihat dari sudut pandang hukum asal, yang pertama, sungkeman sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Posisi jongkok sambil cium tangan merupakan ekspresi rasa terima kasih kepada orang tua, membungkukkan badan kepada orang tua, kepada guru dan semacamnya. Sebenarnya jika tidak sampai pada batasan ruku, itu hukumnya makruh. Jadi membungkukkan badan kepada siapapun jika tidak sampai pada batasan ruku, rukunya orang sholat, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Lain halnya jika sampai pada batasan ruku. Nah, kalau membungkukkan badan sudah sampai pada batasan ruku, seperti rukunya orang sholat, maka di sini dibagi menjadi dua. Dalam sebuah keterangan kitab, yakni kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ada penjelasan sebagaimana berikut. Qala al-ulama'u ma jarat bihi al-'adatu min khafdi ar-ra'si wal inhina ila haddin la yasilu bihi ila aqli ruku' indal liqa' la kufra bihi wala hurmata kadzalik lakin yang bagi karahatuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman qala lahu ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la. Menurut para ulama, tradisi yang berkembang atau berlaku di masyarakat yang berupa menundukkan kepala dan juga membungkukkan badan yang tidak sampai pada batasan ruku, maka hukumnya tidak sampai kafir dan juga tidak haram, hanya saja hukumnya makruh. Karena berdasarkan hadis, ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, ketika ada seseorang bertemu atau berjumpa dengan temannya atau saudaranya, bolehkah dia membungkukkan badan? Kata Rasulullah, qala la, tidak boleh. Makanya kemudian divonis makruh oleh para ulama. Ini yang pertama, kalau membungkukkan badan tidak sampai pada batasan paling sedikitnya ruku. Kemudian kalau membungkukkan badan sampai pada batasan ruku, bagaimana hukumnya? Maka oleh ulama diperinci. Amma idza inhana wa wasalah inhina'uhu ila haddir ruku faqad dhahaba ba'dul ulama'i ila annahu illam yaqsid ta'zimah dhalikal ghair ka ta'zimillah lam yakun kufron wala haraman walakin yukrahu asyaddal karaha lianna suratahu taqa'u fil 'adah lil makhluk katsiran. Kalau membungkukkan badan dan sampai pada haddur ruku, sampai pada posisi ruku, jadi ketika seseorang membungkukkan badan kepada orang lain sampai pada batasan ruku, rukunya orang sholat, maka menurut sebagian ulama
Kalau tujuannya tidak mengagungkan orang yang ada di depannya sebagaimana pengagungan kepada Allah, maka hukumnya tidak kufur dan juga tidak haram, hanya saja sangat makruh. Karena perbuatan tersebut banyak terjadi di masyarakat. Pendapat ulama yang lain, wa dhahaba ba'dhuhum ila hurmati dzalik walau lam yakun li ta'zimi dzalikal makhluk lianna surata hay'atir ruku' lam tu'had illa li ibadatillah subhanahu. Membungkukkan badan sampai pada batasan ruku itu hukumnya haram menurut ulama yang lain, sekalipun tidak ada unsur ta'zim kepada makhluk. Jadi intinya ketika sudah membungkukkan badan sampai pada batasan ruku, sekalipun tidak ada unsur ta'zim kepada orang yang ada di depannya, itu hukumnya tetap haram, tapi tidak sampai pada kufur. Jadi kalau yang tadi sangat makruh, yang ini haram. Karena apa divonis haram? Lianna surata hayatir ruku lam tu'had illa li'ibadatillah subhanahu. Karena posisi ruku itu hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi pertama, kalau memang membungkukkan badan tidak sampai pada batasan ruku, maka hukumnya hanya makruh. Kalau sampai pada batasan ruku, maka diperinci. Yang pertama, ada ulama mengatakan sangat makruh, tidak sampai pada kufur dan haram ketika tidak ada unsur pengagungan sebagaimana pengagungan kepada Allah. Yang kedua, tetap dihukumi haram sekalipun tidak ada unsur pengagungan, karena ruku itu hanya ditemukan dalam ibadah kepada Allah. Namun demikian, Imam Abul Ma'ali dari madhab Hambali menyatakan sunnah berdiri untuk memuliakan ulama, dan untuk itu boleh membungkukkan badan, bahkan dikatakan inilah cara sujud malaikat kepada Nabi Adam. Dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah dijelaskan, wa qala Syekh Wajihuddin Abul Ma'ali fi Syarhil Hidayah, tustahabbu ziyaratul qadim wa mu'anaqatuhu wassalamu alaihi. Qala wa ikramul ulama wa ashrafil qaum bil qiyam sunnatun mustahabbah. Ila qawlihi wa qala at-tahiyyatu bin hina'idh dhuhri jais wa qila huwa sujudul malaika li Adam. Ketika kita mencium tangan para ulama, mencium tangan orang tua, mau tidak mau kita harus membungkukkan badan. Nah, kalau dalam rangka seperti itu maka tidak masalah, sekalipun membungkukkan badan, bahkan mencium kakinya juga gak masalah. Dalam kitab Hasyatul Jamal dijelaskan, wa taqbilu nahwi ra'si aw yadin aw rijlin kadzalik wa yundabuh dzalika li nahwi ilmin aw salahin aw syarafin aw wiladatin aw nasabin aw wilayatin mashubatin bisyanah. Saya kira kalau hanya membungkukkan badan kemudian mencium tangan, itu mungkin ya tetap masih dalam koridor birrul walidain dan memuliakan, maka di situ nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, tradisi sungkeman itu bisa kita lihat dari sisi tradisinya lagi. Nah, dari sisi tradisi, karena itu sudah mengakar di masyarakat, maka kita tidak baik keluar dari sebuah tradisi sekiranya tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama. Meninggalkan tradisi yang tidak haram merupakan akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana penjelasan Ibnu Mufri al-Maqdisi. Beliau mengatakan, la yambagi al-huruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepantasnya kita keluar dari tradisi manusia kecuali dalam tradisi-tradisi yang haram. Nah, kesimpulannya sungkeman bukan merupakan tradisi yang haram atau dilarang. Artinya tidak ada yang salah bila kita melakukan sungkeman saat lebaran. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.